teman-teman, kembali lagi bersama Vivi di Senior Talk episode kedua. Hari ini kebetulan kita kedatangan tamu spesial yaitu Kak Mawaddah Idris. Halo Kak Mawaddah. Halo Vivi. Apa kabar Kak? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat, Gimana keadaan walafiat. Indonesia? Indonesia kalau sekarang nih lagi hujan, lagi rintik-rintik. Oh, Jadi rindu nih sama lagi Turki. panas-panasnya nih Kak. Panas banget. Oh, ini ya, kebalikan ya? Kebalikan dari Indo ya. Nah, jadi buat teman-teman, aku pengen memperkenalkan dulu siapa sih Kak Mawaddah ini. Nah, Kak Mawaddah ini nama lengkapnya adalah Mawaddah Idris. Beliau adalah YTB Awardee di tahun 2015 di Selçuk University jurusan jurnalistik, ya kan Kak? Dapat YTB untuk S2. S1-nya Kak Mawaddah di Unsiah jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, yang kerennya nih teman-teman, saat ini Kak Mawaddah udah kembali ke Indonesia dan sudah bekerja sebagai asisten dosen di Unsiah Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Nah, selama di Turki, Kak Mawaddah ini salah satu orang yang sangat-sangat aktif di Turki. Semua orang di Turki pasti kenal Kak Mawaddah. Nggak ada yang nggak kenal sama Kak Mawaddah. Ini bener-bener seniornya Turki banget nih. Ada Ivi jangan buka-buka aib dong. Nanti pada minta tanda tangan pada ke rumah, aku jadi gimana ya? Ya kan Kak Mawaddah pulang ke Indonesia tuh kayak Turki kehilangan sosok yang aktif nih. Mana nih pulang ya kan? Ini Kak Mawaddah nih sosok paling aktif di Turki. Nah, beliau ini sudah pernah menjadi direktur di Radio PPI Turki, terus Dewan Pertimbangan PPI Konya, wow. Dan pernah menjadi representatif Indonesia untuk Konya. Iya Kak? Jadi Kakak pernah dikenalkan Indonesia di Konya. Iya. Perwakilan. Jadi aku jadi pernah jadi kayak kerjasama gitu sama pemerintah dari Konya. Lalu kita setiap minggu tuh ke sekolah-sekolah untuk kenali Indonesia. Wow. Pernah sampai. Ini dutanya Indonesia nih. Tapi cuma di bagian Konya ya. Malaysia. Karena kakak kuliahnya di Konya kan ya. Iya. Nah, terus Kak Mawaddah ini juga editor majalah Bulkat Ikamat dan sekarang aktif di Bali Institute. Katanya nih Kak Mawaddah pernah jadi artis di Turki. Kata siapa itu? Oh my God. Ini dapat isu-isu kan dari luar dipertanyakan. Ini Vivi kok banyak sekali ya mencuri-curi data saya ya tanpa aku kasih tahu tuh kok kayak tahu semua gitu. Jadi kakak pernah jadi artis apa di Turki Kak? Jadi kalau misalkan dibilang artis cuma pemain iklan sih. Jadi waktu itu ada buat iklan untuk Haul Rumi. Jadi memang iklan itu yang disiarkan ke seluruh TV nasional di seluruh Turki. Wow. Cuman sekali doang. Artisnya Turki, jadi bukan cuma artis Indonesia, tapi artis Turki ini. Nah, jadi teman-teman hari ini saya ingin ngobrol-ngobrol sama Kak Mawaddah tentang perbedaan hidup di Turki dan di Indonesia. Jadi Kak Mawaddah kan S1-nya di Indonesia, terus ke Turki, merasakan hidup di Turki selama berapa tahun Kak? 3 ya? 3 tahun. 3,5 tahun. 3,5 tahun merasakan hidup di Turki, terus kembali lagi ke Indonesia. Jadi kita pengen nanya-nanya nih, apa sih perbedaan hidup di Turki dan di Indonesia? Jadi teman-teman yang mungkin dari Indonesia mau ke Turki jadi punya gambaran, terus teman-teman yang ada di Turki mau pulang ke Indonesia juga punya gambaran tentang ini. Gitu. Karena banyak alumni yang mereka tuh takut sebenarnya untuk pulang ke Indonesia, bingung apakah nanti di sana bisa dapat kerja, terus gimana proses pertamanya, awalnya harus ngapain aja. Yang pertama, aku udah setahun ya di Indonesia, dan memang hal yang pertama ketika kita rasakan pulang ke Indonesia yang pertama kali adalah kita culture shock kembali atau reverse culture shock ya. Jadi aku sekitar hampir 4 tahun tinggal di Turki dan memang aku juga punya banyak teman orang Turki dan hidup di lingkungan orang-orang Turki karena juga kebetulan tinggal di asrama, lalu juga sering bergaul dengan mereka. Kemudian juga mengikuti sistem hukum di sana, sistem sosial di sana, sehingga membuat aku kalau misalkan dibilang tuh seperti orang Turki, kalau bahasa Turkinya Turkleşmiş gitu ya. Bahkan
dari cara berbicara pun udah seperti orang Turki, apa ya, karakternya pun agak sedikit mirip karena memang kebetulan aku orangnya agak keras gitu ya. Nah, barangkali itu yang pertama sekali. Jadi kita akan sedikit kaget gitu. Lucu sebenarnya mengingat bahwa aku pribadi itu 23 tahun hidup di Aceh gitu ya. Aku masih warga negara Indonesia, tapi ketika aku pulang itu aku kaget dengan hal-hal yang sebenarnya itu hal yang biasa bagi aku. Tapi karena terbiasa di sana tuh jadi, loh ini kok kayak gini gitu. Contoh kecil misalnya mau buang sampah nih ya. Jadi kalau misalkan di Turki itu kalau kita mau buang sampah itu di mana-mana ya tong sampah gitu. Nah kalau di Indonesia tuh kita harus kayak, waduh ini tong sampahnya mana gitu ya. Kemudian yang aku rasakan pertama kali ketika pulang itu ini ya udara yang memang di Turki juga ada musim panas, tapi di Aceh itu atau di Indonesia itu panasnya itu ternyata beda dengan di Turki. Jadi hal yang pertama aku keluhkan tuh kok panas banget ya, kok panas banget ya gitu ya. Jadi selain ya di Turki. Iya, jadi selain apa ya aspek psikologis, ternyata biologis juga ada mempengaruhi awal-awal pulang. Dan itu memang sangat apa ya bikin aku pertanyaan sama diri aku sendiri, sebenarnya aku ini orang mana gitu kan, kenapa jadi sombong seperti itu gitu. Tapi memang itulah kenyataannya pertama kali ketika kita pulang. Barangkali teman-teman yang sudah lulus juga merasakan hal ini, itu contoh kecil. Nah kemudian kalau misalkan di karir ya, nggak muluk-muluk bahwa mimpi semua orang itu ingin kuliah tinggi itu pasti ujung-ujungnya itu kita ingin punya karir yang bagus ya. Begitupun dengan aku. Kalau aku pribadi memang dari awal itu memang sangat ingin bergabung di akademisi ya, pingin banget jadi dosen kayak gitu, makanya akhirnya memutuskan untuk ngambil S2. Dan barangkali ini juga stigma yang apa ya, mungkin bagi teman-teman yang masih S1 mungkin akan berpikir, lah kan anak-anak S2 akan lebih gampang, karena mereka sudah S2, mereka bisa langsung jadi dosen gitu ya. Tapi kenyataannya tidak semudah itu gitu ya. Barangkali kalau misalkan kita berbicara secara general, tidak ada sesuatu yang langsung jadi, yang langsung matang. Jadi segala hal itu butuh proses yang kita lalui. Contohnya misalnya, kalau teman-teman berpikir begitu pulang dari luar negeri, kemudian teman-teman langsung akan mendapat gaji sekian, karir yang demikian, itu salah ya. Karena dari pengalaman aku nih, kerjaan-kerjaan yang ada itu mereka akan lebih meminta pengalaman kita gitu, Vi. Jadi pengalaman kita tuh apa yang udah kita kerjaan, maksudnya kerjaan atau gimana nih Kak? Pengalaman dalam segi apa? Kalau misalkan tadi bahasannya karir tuh ya pasti di bidang kerjaan gitu ya. Kita udah ngapain aja gitu ya. Iya, benar. Jadi kalau misalnya nih untuk teman-teman yang lagi kuliah di sini, yang masih kuliah di Turki tuh harus mempersiapkan apa aja sih Kak sebelum pulang ke Indonesia biar dapat karir di sana? Ya, kalau misalkan persiapan, yang pertama menurutku yang harus disiapkan adalah mental ya. Karena memang budaya kerja Indonesia itu sangat berbeda dengan budaya kerja di Turki. Barangkali kalau misalkan teman-teman S1 di Turki, aku yakin kalian punya magang. Pergunakan kesempatan magang itu dengan sebaik mungkin, tapi jangan menuntut etos kerja di Turki nanti ketika pulang ke Indonesia. Karena itu akan berbeda. Contoh kecil misalkan tentang ketepatan waktu, ya itu hal yang kecil. Bukan maksudnya untuk apa ya membandingkan satu negara dengan negara yang lain atau terkesan seperti membesar-besarkan negara orang, bukan. Tapi memang ini hal fakta yang aku bisa sampaikan. Karena barangkali penghargaan waktu bagi orang kita adalah sesuatu yang masih apa ya, mungkin yang masih belum terlalu strict barangkali di sini. Tapi kan ini juga berbicara atas pengalaman aku gitu. Jadi barangkali selain mungkin waktu, ada mungkin nanti lagi apa ya sistem dalam pekerjaan seperti itu. Barangkali itu yang pertama sekali harus disiapkan, Vivi. Kemudian kalau misalkan untuk skill ya, tadi kan skill ini juga berkaitan sekali dengan yang namanya pengalaman. Nah, atas dasar pengalaman aku nih,
apa ya, maksudnya teman-teman ini kalau bisa sudah punya skill, jadi udah siap pakai lah istilah ininya ya, istilah kasarnya gitu, udah siap pakai gitu. Kalau misalkan aku pribadi melihat hal ini, ya kita memang harus dari sekarang kita harus sudah bisa mulai mencari kemana nih arah yang bisa aku kembangkan gitu. Lalu kemudian kita juga bisa untuk menganalisa pasar, dalam artian menganalisa apa ya yang sedang dibutuhkan zaman sekarang gitu. Sebagai contoh misalkan sekarang ini serba digital ya, apalagi musim pandemi ini, musim COVID-19 ini kan semua orang tuh jadi kan remote working, semuanya tuh jadi jarak jauh. Dan ternyata memang skill yang paling dicari dalam kurun waktu ini adalah skill-skill digital ya. Jadi bagaimana teman-teman yang dalam artian yang barangkali dulunya tuh nggak mikir gimana sih cara edit video misalnya, gimana sih harus misalkan bikin sesuatu yang nggak nyata, tapi orang percaya bahwa kita bisa gitu ya. Kalau misalkan skill itu kita kaitkan dengan hal-hal yang nyata saja gitu, nyata dalam artian misalkan apa ya, misalkan kalau di apa ya, misalkan hal yang nyata, misalkan kemampuan public speaking misalnya kan, ternyata kemampuan public speaking itu juga harus diikuti dengan kemampuan digitalisasi, bagaimana kita harus mampu berbicara, membuat orang lain paham, tapi hanya dengan video misalnya. Itu kan dua hal yang berbeda ya. Mungkin Divi dari aku. Betul. Jadi sekarang itu di dunia kerja Indonesia itu melihat skill kita juga di bidang digital, gitu ya Kak? Iya. Iya. Jadi kita saya bukan ya. Jadi kita harus punya karya di digital selain dari skill-skill yang ada. Iya. Ya, karir di digital ini maksudnya bukan berarti harus yang, ini harus edit video, harus pintar foto, harus pintar gambar, segala macam. Tapi dalam artian adalah bagaimana kita membranding diri kita, personal branding itu, bahwa kita punya sesuatu yang kita bisa memperlihatkan itu ke dunia maya. Karena ini pengalaman dari aku sendiri, aku pernah ikut satu tes kerjaan gitu ya. Kemudian aku buat itu pengalaman aku buat apa ya istilahnya tuh hasil karya aku di situ, tapi dia tidak cukup puas dengan itu. Karena memang secara psikologis orang akan berpikir ya kamu bisa nulis apapun di CV, tapi kita perlu melihat bukti kan gitu ya. Jadi mereka minta tuh kamu pernah ngeluarin buku nggak gitu. Kebetulan aku belum pernah ngeluarin buku. Terus kamu punya tulisan nggak? Boleh nggak kamu lihat tulisan kamu gitu. Kemudian kamu pernah, kalau memang kamu ini kamu mengatakan bahwa kamu bagiannya di jurnalistik, apa aja yang udah hasil karya-karya jurnalistik yang pernah kamu lakukan ya. Jadi sebegitunya gitu. Kita dituntut untuk yang pertama sekali ya kita harus mampu harus mampu di bidang kita. Jadi kalau misalkan aku kuliah jurnalistik, ya itu tuntutan untuk mengerti jurnalisme itu tuntutan bagi aku misalnya. Jadi nggak ada alasan, tapi passion aku bukan di situ, itu nggak bisa gitu kan. Karena kan kita pasti otomatis ketika pulang ngelamar pekerjaan sesuai dengan pendidikan gitu. Kalau untuk iklim pendidikan sendiri itu gimana Kak? Bedanya di Turki sama di Indonesia? Ada perbedaan yang spesifik nggak? Kalau misalkan iklim pendidikan sendiri barangkali memang dari sistem pendidikan ya. Sistem pendidikan yang memang kalau misalkan di Turki itu aku tidak terlalu paham mengenai bagaimana sistem di Turki yang dalam artian yang hukum segala macam. Tapi yang aku lihat ketika aku berkuliah di Turki adalah di Turki itu lebih santai kesannya. Dan memang kalau secara akademis, aku melihat Indonesia lebih menang di bagian ini. Jadi aku buat tesis itu ya, ini menceritakan pengalaman, aku buat tesis, tapi aku merasa tesis aku itu hanya sebagai syarat. Jadi bukan sesuatu yang memang kalau misalkan di Indonesia itu karya ilmiah itu bahkan skripsi, makanya kenapa teman-teman sering mengeluh dosennya killer atau keluar istilah ini akan dibantai nih gitu ya.
kebetulan aku saat ini berkecimpung di dunia akademisi gitu ya. Aku juga bantu-bantu di kampus. Aku melihat bahwa ternyata di Indonesia ini kalau misalkan untuk publikasi, mereka ini memang sangat sangat detail tentang metode. Jadi metode penelitiannya seperti apa, kemudian kajiannya itu seperti apa gitu ya, teoritisnya seperti apa. Nah, kalau di Turki ini sendiri karya-karya ilmiah itu memang sifatnya tuh lebih lebih ya udah kamu udah buat dan kita mengerti apa yang kamu buat gitu. Kemudian secara teoritis juga nyambung aja, ya udah kamu lolos gitu. Bahkan untuk setelah sidang sendiri itu nggak ada nilai, kita nggak dikasih nilai itu untuk karya ilmiah kita gitu. Oh gitu. Terus selama kakak hidup di Turki, ada nggak sih pelajaran penting yang bisa kakak ambil dan diaplikasikan ke iklim pendidikan Indonesia? Kalau misalkan pelajaran penting yang bisa aku ambil barangkali adalah sebenarnya Indonesia dengan Turki sendiri kalau misalkan dalam hal pendidikan maksudnya tergantung dari perspektif yang mana kita lihat. Kalau misalkan pelajaran pentingnya, yang pertama adalah aku sangat tertarik dengan Turki itu adalah mereka selalu memasukkan nilai sejarah ya. Jadi nilai sejarah itu bukan hanya sebagai cuman syarat untuk lulus, tapi memang mereka tuh ditumbuhkan rasa nasionalisme. Dan aku rasa ini menjadi hal yang juga penting untuk Indonesia mengingat bahwa kita multikultur, kemudian sejarah kita juga kaya ya. Jadi hal menarik ketika aku lihat ini adalah bahkan sampai S1 pun ya, itu teman-teman masih harus belajar lagi tentang Inkilab Tarihi gitu ya. Tentang tentang sejarah Turki. Dan itu kan ini kan juga menjadi kendala yang berat sekali bagi teman-teman Indonesia ya, karena banyak teman-teman yang harus ngulang berapa kali gitu. Nah, kemudian sistem di Turki ini juga mereka itu dalam perkuliahannya itu terlihat lebih santai dan lebih dekat itu dengan gurunya, dengan dosennya gitu. Sehingga membuat mungkin kita orang timur nih ngelihat kok nggak sopan ya ngomong sama guru, ngomong sama dosen, ngomong sama hoja kok kayak gitu. Jadi kita bisa kayak rangkulan hoja napio sunsen mungkin misalkan hoja mau ngapain gitu kan. Iya, Kita bisa aja kayak gitu di Turki. Pasti kan Vivi merasakan itu. Nah, hal penting di sini yang sama hoja, minum teh bareng hoja, atau iya, yang sama hoja itu sesuatu yang sangat-sangat biasa di sini. Kayaknya di Indonesia itu bukan hal yang lumrah ya, antara murid dan dosen. Itu gimana Kak di sana? Kalau misalnya Indonesia ini aku lihat adalah kita tuh lebih takzim ke guru ya. Jadi memang bahkan kan dalam agama kita sendiri kan mengajarkan bahwa setelah orang tua ya guru gitu. Dan memang karena memang kultur Islamik kita ini sangat mempengaruhi ya. Memang takzim ke guru itu sangat penting di Indonesia. Kalau misalkan bagi kita orang-orang yang pernah tinggal di luar, rasanya kayaknya di Turki kayak cara di Turki itu lebih asik deh gitu kan. Kenapa sih harus misal nih ya kalau ada pertanyaan, kenapa sih harus WA dulu mau ketemu, harus SMS dulu? Ya udah ketemu aja gitu ya. Kalau ibu itu ada waktu atau bapak itu ada waktu ya temuin gitu. Kenapa sampai harus lebay kayak gitu misalnya? Barangkali ini akan timbul nanti ketika teman-teman pulang, apalagi dulu mungkin S1 di sini, kemudian S2-nya di Indonesia, mungkin takzim ke guru itu mungkin akan menjadi suatu hal yang menurut teman-teman kayak yang kok harus gitunya banget sih, kayak gitu kok lebay banget sih ya. Tapi nilai yang penting di sini yang mau aku sampaikan adalah di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya, bahwa teman-teman dalam hal apapun, nggak cuma dalam hal akademis sih, tapi hal sosial sekalipun harus bisa menyesuaikan, harus bisa kemudian beradaptasi lagi. Karena ini juga pengalaman yang aku rasakan yang kok kayak gini sih gitu, kok kayak gini sih, sampai akhirnya aku di titik yang di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya. Jadi kalau memang ternyata di Indonesia kita harus takzim ke guru, itu kan sebenarnya hal yang baik, hal yang positif, kenapa enggak. Kemudian kalau misalkan tadi seperti hal yang soal sampah atau ketepatan waktu, karena kita sudah bisa menjaga kebersihan gitu, kenapa kita tidak memulai
dengan diri kita sendiri gitu ya. Jadi ya kan dulu aku di Turki itu terbiasa untuk buang sampah pada tempatnya. Jangan sampai pulang ke sini jadi ikutin yang buruk gitu. Jadi kayak ya udahlah, orang ini buang sampah sembarangan, aku juga buang sampah sembarangan gitu ya. Atau misalkan ya udah deh, mereka kan telat, aku telat juga deh kayak gitu. Jadi jangan sampai hal-hal seperti ini tuh jadi bikin kita jadi apa ya, kalau misalkan bahasa Indonesia tuh jadi kita campur adukkan gitu. Jadi jangan sampai pula nanti kan di mana bumi dipuja di situ langit dijunjung. Iya benar. Tapi yang baik dipertahankan gitu ya, dan yang buruk itu ditinggalkan. Barangkali seperti itu, Vi. Jadi ini yang aku dapat dari kakak nih, yang harus dilakuin sama teman-teman di luar negeri, khususnya misal di Turki nih, buat teman-teman di Turki adalah sebelum pulang ke Indonesia itu mempersiapkan dulu personal branding, ya kan Kak? Personal branding, kasih lihat skill kita itu apa, portofolionya diperbanyak, karena iya benar. Karena di sana nanti kita bakal diminta bukti nyata hasil kita. Benar. Bukan cuma tulisan CV aja. Benar. Terus kalau untuk link sendiri gimana tuh Kak? Kan misalnya saya nih S1-nya di sini, S2-nya di sini. Saya nggak punya link sama sekali di Indonesia. Buat orang-orang kayak saya, itu apa yang harus dilakukan ketika sampai di Indonesia? Ya. Baik, jadi memang ini bukan rahasia umum lagi bahwa networking itu menjadi hal yang sangat penting ya. Apalagi ketika kita memang yang notabene SMA, kemudian kuliahnya S1-nya di Turki, nggak pernah masuk kampus Indonesia segala macam. Itu tadi, sebenarnya personal branding ini bisa sangat berkaitan sekali dengan membuka networking. Jadi bagaimana ketika kita menunjukkan diri kita, jadi jangan pula nanti merasa, kayaknya aku sombong kali nih, atau gimana kali nih ya. Jangan pula nanti ketika kita memperlihatkan diri seperti itu, jadi merasa kayak, kayaknya aku nggak sombong ya. Jadi gini, ketika teman-teman sadar apa tidak, kita tuh diperhatikan oleh orang luar. Ya, karena kita aja yang nggak sadar ketika kita jadi moderator di sebuah apa, orang akan lihat nama kita gitu. Atau ketika kita jadi pembicara di mana, orang akan melihat itu misalnya. Kemudian nanti orang akan kepo, akan nyari Instagram kita. Itu hal-hal yang sebenarnya terjadi loh di sini gitu ya. Dan kemudian untuk mempunyai nama yang besar gitu, kita juga harus butuh berteman dengan orang-orang yang sudah duluan seperti itu. Ya, jadi barangkali dengan orang seperti ini yang nantinya dia akan mengajak kita, lalu membantu kita memperkenalkan kita sama orang-orang yang dia tahu, sama orang-orang yang dia kenal seperti itu. Nah, jadi networking ini jangan hanya di dalam mindset kita tuh, kan aku harus berusaha, pokoknya harus dapat banget nih orang sana, misalkan dosen nih, kalau misalkan aku dosen sana, aku harus nge-email ibu itu. Tidak. Barangkali dengan Vivi berteman dengan aku hari ini, nanti mungkin aku, Vi, ini di fakultas ini butuh ini loh, Vi, gitu. Ini Vi. Jadi intinya adalah teman-teman di sini tuh yang pertama personal branding, menunjukkan kemampuan teman-teman diserta dengan portofolio. Kalau teman-teman memang punya kesempatan ya, bukan kemampuan tapi kesempatan. Karena kemampuan itu bisa dilatih. Kesempatan untuk misalkan jadi moderator kah, jadi pembicara kah, atau jadi penerjemah kah, atau diajak buat buku kah. Jangan ragu, langsung oke, ayo gitu. Ambil aja dulu kesempatan itu. Jadi jangan jadi alasan, tapi aku nggak bisa nulis gitu, tapi aku nggak bisa ngomong. Apa ya, accept challenging itu, terima dulu tantangan itu, kemudian nanti di situ orang akan melihat Vivi gitu ya. Sekali belum oke, kita akan terus belajar lagi. Barangkali seperti itu. Kemudian yang kedua tadi yang aku bilang, tetap menjalin hubungan baik dengan teman-teman yang sudah selesai, yang sudah lulus dari Turki gitu. Kan kalau di Indonesia itu kan ada juga ya alumni Turki gitu ya, ada gatheringnya tuh setiap setahun sekali. Nah itulah sebenarnya kesempatan kita untuk memperluas networking. Oke. Jadi ini Kak, garis besar yang bisa Kakak ambil dari pertanyaan apa sih perbedaan hidup di Turki sama di Indonesia itu apa? Kalau misalkan secara garis besarnya, perbedaannya barangkali memang kalau aku pribadi banyak melihatnya lebih dari aspek sosial budaya ya. Kemudian yang satu lagi barangkali yang tadi mungkin aku tidak sebutkan adalah fasilitas publik di sana dengan fasilitas publik di sini itu yang memang terasa sekali bedanya. Kemudian juga kesenjangan sosial di sana dengan di sini. Kalau di sini mungkin kita akan sangat mudah tuh melihat orang yang kaya banget gitu, kayak anak sultan gitu, bisa punya Lamborghini berapa biji gitu ya. Tapi yang miskin tuh miskin banget kayak gitu ya.
Mm-mm. Ini kan hal-hal yang juga ternyata mempengaruhi kita loh secara apa ya, secara psikologis ketika kita pulang ke sini tuh kayak oh my god, kayaknya gue nggak cocok deh sama orang sini gitu. Tapi ketika di Turki justru kesenjangan sosial itu tidak terlalu kelihatan, Vivi, karena ternyata orang kaya pun naik transportasi umum gitu ya. Karena saking mudahnya, saking nyamannya transportasi umum di sana misalnya. Jadi tidak terlihat kesenjangan seperti itu ya. Barangkali mungkin akan terlihat kalau kita tinggalnya di kota seperti Istanbul atau Ankara gitu. Tapi kan di luar dua kota itu hidupnya tuh normal, bahkan kita nggak bisa ngedetect gitu. Ini mana orang miskin, mana orang kaya gitu kan. Semua Nah sama itu aja. memang iya sama aja. Itu kan juga menjadi faktor-faktor yang harus kita lihat dulu. Kenapa ya di Turki itu jadi seperti itu? Kan juga dengan sarana dan prasarananya. Kemudian di sini juga misalkan kalau teman-teman apa ya mau menjadi orang yang apa ya, misalkan kayak perpustakaan, itu nggak mesti kita harus ke perpus, kelihatan, gue kan anak pintar gitu, ke perpustakaan kayak gitu. Toh di taman-taman juga banyak perpustakaan kayak gitu ya. Kemudian di masjid juga ada perpustakaan. Jadi apa ya, hal-hal yang di sini terkadang dilabeli dengan sesuatu yang wow gitu, di sana tuh malah biasa aja gitu. Kemudian satu lagi yang ini sangat penting bagi aku ya, karena aku juga merasa ini standar cantik. Nah, ini cuma untuk pengetahuan sih. Mungkin karena Vivi lagi ngebahas, aku mau bahas standar cantik gitu. Aku pernah ngumpulin beberapa teman aku di Turki itu, aku nanya gitu, standar cantik atau ganteng kalian di sini tuh apa sih? Aku bilang kayak gitu. Dan mereka tuh kayak kebingungan. Kita nggak pernah punya standar untuk seperti itu gitu. Karena Ya kalau cantik ya cantik aja. Jadi mereka kayak yang ya kalau cantik ya cantik aja ya cantik gitu. Maksudnya nggak ada standar. Sedangkan di sini kan terlalu yang kayak oh harus putih, harus tinggi gitu ya, atau misalkan harus gigi agak kelinci gitu ya, atau harus selevel apa gitu kayak Dian Sastro, Raisa kayak gitu. Nah, sampai kadang-kadang apa ya, ada yang sampai kadang-kadang Ikhwan pokoknya aku mau Raisa yang berjilbab untuk istri aku kayak gitu. Kadang-kadang ada hal seperti itu yang itu juga menjadi perbedaan yang sangat signifikan ketika aku pulang ke sini. Jadi terkadang menimbulkan rasa insecure sendiri gitu, kayak aduh gue kan nggak cantik-cantik amat gitu ya, gimana ini ya. Dan harusnya ya untuk kita yang udah pernah tinggal di Turki ini, hal-hal seperti yang aku bilang tadi, bahwa misalkan tentang hal-hal yang di sini luar biasa menjadi biasa di sana, kita harus bisa bawa lagi yang apa ya, yang biasa itu ke sini gitu. Jadi jatuhnya nanti kita tidak mudah untuk menghakimi orang lain gitu. Jadi nggak langsung yang sok pinter tuh asik ke perpustakaan terus kayak gitu, atau misalkan apaan nih kok mati-matian diet, kan harus self love atau gimana. Kita kan tidak pernah tahu apa yang dialami oleh orang. Jadi maksudku adalah ini juga perbedaan-perbedaan yang kita lihat, kemudian hal-hal yang rupanya menjadi standar di sana tidak berlaku. Ini bisa membuka pandangan kita bahwa memang kita hanya perlu untuk apa ya, lebih apa ya, dalam artian lebih terbuka cara berpikirnya. Jadi jangan sampai nanti pula ketika malah merasa dia kan terbuka, open minded, jadi malah nanti pula jadi terlalu open, itu nggak bagus juga. Maksud aku dalam artian kita bisa menempatkan diri, kemudian bisa lebih apa ya, lebih melihat sesuatu itu dari perspektif-perspektif yang berbeda, dan kalau bisa ini juga bisa mempengaruhi orang-orang di sekeliling kita untuk bisa berpikir seperti kita gitu, Vi. Wah, makasih banyak loh Kak ilmunya hari ini. Aku kayak berasa jadi lagi ngajar online gitu, jadi ngajar mahasiswa kayak gitu. Iya nih mahasiswanya masih ini di depan kakak mahasiswanya, pas banget. Jadi kan kita bisa dapat apa ya, perspektif ya, gimana sih tentang dunia akademik di Indonesia, dunia kerja di Indonesia juga kan. Jadi buat teman-teman mungkin nanti yang nonton video ini juga bisa ada pesan-pesan untuk kita. Ya, kayak Vivi selalu bisa baca pikiran aku ya. Ketika hati aku bilang tanyain ini dong gitu, Vivi langsung nanya gitu, kayak ini dong kayak gitu. Oke, mungkin pesan-pesan yang bisa aku sampaikan itu adalah gini ya. Kan lupa tadi aku mau bilang apa. Pesannya adalah teman-teman yang pertama sekali, selama teman-teman masih berada di Turki,
explore terus diri teman-teman ya. Jadi jangan takut untuk mencoba, kemudian jangan terlalu minder. Aku kan nggak bisa, aku cuma orang Indonesia. Aku mungkin nggak selevel sama orang Turki. Jangan pernah ada perasaan-perasaan seperti itu. Jadi ketika ada kesempatan teman-teman untuk bisa mencoba sesuatu, cobalah gitu. Misalkan di Turki itu banyak kursus-kursus gratis, coba masuk aja gitu. Kemudian mungkin nanti dari pihak yang teman-teman di Indonesia ngehubungin teman-teman, tolong dong isi jadi pemateri kuliah di Turki, isi aja kayak gitu. Jadi apapun yang ada itu dicoba aja. Meskipun teman-teman merasa bahwa kayak kemampuan aku tuh enggak cocok, enggak sesuai, itu hanya pikiran teman-teman ya. Jadi sebaiknya ketika kita sudah keluar sejauh ini, kita sudah harus membuang tuh pikiran-pikiran buruk tentang hal-hal yang membelenggu kemampuan kita. Karena memang yang namanya kemampuan itu bisa diusahakan, bisa dilatih gitu. Karena ini nanti juga akan menjadi amunisi atau senjata bagi teman-teman untuk dilihat oleh orang lain, sehingga ini juga bisa membuka link bagi teman-teman nanti. Tadi kan cuma untuk teman-teman yang udah kuliah ya. Bagaimana teman-teman yang belum pernah berkuliah gitu, atau yang pingin banget ke Turki kayak gitu. Barangkali pesan aku adalah, kalau memang benar-benar punya impian ke Turki, punya minat Turki, jangan hanya menyukai Turki karena menyukai Erdogan. Ya. Karena jangan hanya Indonesia gitu ya, Kak. Suka Turki karena presidennya. Jadi itu kayak istilahnya tuh kayak gini ya, kalau misalkan itu jangan hanya mencintai seseorang karena dia tampan gitu ya. Karena kita nggak tahu gitu dia gimana. Kan gitulah bisa dinyanyikan ya. Dalam artian begini, jadi ketika teman-teman memang punya keinginan yang kuat untuk kemudian tinggal di suatu tempat, teman-teman juga bisa buka perspektif yang lain gitu ya. Jadi misalkan selain memang suka sama Erdogan, aku juga suka banget sama Erdogan by the way, mungkin juga suka sama sejarah Turki, tapi juga mungkin sudah bisa mulai juga mempelajari bagaimana budaya di Turki, kemudian makanan di Turki ya, kemudian bagaimana juga sistem pendidikan di Turki. Jadi teman-teman nanti punya informasi yang luas tentang itu. Dan ini juga tidak hanya kemudian membuat teman-teman tahu tentang Turki banyak, tapi barangkali hal-hal seperti ini mungkin nggak lolos ke Turki, mungkin lolosnya itu ke Tunisia. Kan agak-agak mirip ya, mungkin sedikit banyak. Jadi kan jadi bisa punya dasar dari situ. Jadi sebelum memang mau berazam atau berniat terhadap sesuatu, kita juga harus siap gitu dengan segala tantangannya dan kondisinya. Jadi nanti ketika belajar bahasa Turki itu susahnya minta ampun gitu ya, teman-teman udah kayak ini hal yang aku tahu, udah aku sudah siap. Jadi mentalnya insya Allah bisa jadi lebih kuat gitu. Jadi mempersiapkan mental dulu, informasi dulu sebelum benar-benar kuliah ke Turki. Makasih banyak loh Kak Mawaddah, ilmunya, pelajarannya, pengalamannya yang udah di-share ke kita. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua yang ada di sini maupun adik-adik yang mungkin mau ke Turki nantinya, mau kuliah di sini. Oke. Makasih banyak ya Kak Mawaddah. Iya, thank you juga Ivi kesempatannya untuk memberikan wadah untuk akhirnya aku bisa berbicara gitu ya di depan meskipun depan layar kayak gitu ya. Oke, thank you Ivi, sukses. Dan juga Kakak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton ini. Semoga bermanfaat ilmu dari kakak kita, Kak Mawaddah. Jangan lupa subscribe, like, komen di bawah. Mau seperti apa video selanjutnya? Mau dibawa tamu siapa spesialnya? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian. Semoga teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan ilmunya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.